Ketika itu kita melibatkan misalnya RSPAD dalam rangka memeriksa kesehatan dari calon presiden. Nah, kemudian juga dalam tim melakukan verifikasi kami buat Pokja. Dan kemudian nanti kita melakukan verifikasi berdasarkan fotokopi ijazah yang sudah legalisir oleh kampus tempat yang bersangkutan belajar misalnya saja. Ya. Nah, kita datang ke kampus tersebut dan kami hanya melakukan verifikasi yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah kuliah di kampus ini dan ijazah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Oke, berdasarkan dari UGM itu berarti ya? Verifikasi tersebut. Nah, jadi KPU tidak dalam konteks menggunakan tugasnya seperti yang disampaikan oleh Mas Roy misalnya, melakukan forensik atau memastikan bahwa itu ijazahnya palsu atau tidak. Tidak. KPU hanya memastikan bahwa UGM, kita mau tanya nih, gitu kan? Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan ijazahnya dikeluarkan oleh Anda? Benar, sudah cukup. KPU menganggap bahwa itu adalah benar bahwa Pak Jokowi adalah lulusan atau kemudian lulus dari UGM berdasarkan fotokopi ijazah digalisir diserahkan kepada kami sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tugas KPU, tidak melakukan tugas-tugas forensik atau memeriksa, memakai kacamata dan sebagainya, tidak sama sekali. Ya, KPU tugasnya hanya yang diamankan oleh undang-undang. Seperti itu. Oke, dan itu sudah sesuai aturan undang-undang diverifikasi. Ya nggak apa-apa, jelaskan. Berdasarkan pernyataan dari UGM, Mas. Kita hargai kejujuran KPU. Ya, memang KPU kan tidak memeriksa forensik itu, jadi menyerahkan kepada UGM lagi. Jadi makanya nggak apa-apa kalau kita challenge UGM, nggak apa-apa, kita hormati KPU. KPU sudah menjalankan tugas dengan benar. Verifikasinya hanya cukup ke kampusnya. Tapi ternyata kalau kampusnya bisa salah, kampus kan nggak seluruhnya pasti benar. Bisa saja kampus salah. Kalau skripsinya kayak gitu, ya, apa mungkin kemudian keluar ijazahnya? Ini loh yang menjadi soal. Apa iya kampus bisa salah? Kita dengarkan dulu pernyataan dari UGM berikut. Oh iya, yang lengkap, Mbak, pernyataannya. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, ini dipotong nih, Mbak. Ya nggak mungkin 1 jam bukan, dong. Bukan nggak mungkin 1 jam. Gimana? Ada alam bawah sadar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Prof Wening Udaswara ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di Kehutanan. Prof Wening itu orang sastra. Jokowi disebut-sebut lulusan kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Itu hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak secara bawah sadar itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya keluar gitu loh. Jadi ini nggak boleh dibiarkan ya. Ada di rekaman jadi aslinya. ada kecurigaan dari sini, Mas Yakub. Itu berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy? Dari ilmu orang lihat muka, bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya. Mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang. Kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan UGM. Ya. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM keterangan. Ya? Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas. Sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Sudah pasti dong, Mas. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan dilihat. Nggak jujur, Mas. Tapi begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan. Ini sama sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti tidak benar. Mas kan menganalisa ijazah.
ada katanya fotonya tidak sesuai dan lain. Itu dari mana seorang source-nya? yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli, Mas kan seorang ahli sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of Kita harus dokumennya itu? percaya. Nggak, boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik Aha. itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Oh, Boleh nggak apa-apa. Boleh nggak Makanya tapi? nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli, ya kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon, itu tidak benar. Orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu, penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan iya. itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan? Oke. Nggak ada yang salah. Saya mau tanya ke Prof. Komar. Ya. Kalau dari sisinya Prof. Komar dari akademisi, apa yang disampaikan UGM semestinya klarifikasinya sudah cukup atau tidak sih? Mestinya cukup, tapi kalau ada keraguan, ada fakta-fakta, ya jelaskan aja sampai patah. Jadi silahkan Anda menggugat, tapi Anda harus siap dipatahkan kalau memang ada bukti yang menangkan. Dan saya berharap bahwa bukan pengadilan ya, proses apa di Penyidikan, Prof. penyidikan. Yang di polisi penyidikan. Nanti Penyelidikan. terus Penyelidikan persidangan. sekarang? Ya. Oh, peradilan. Pengadilan ya. Saya berharap nanti terbuka seperti ini. Nah, setuju. Sehingga rakyat itu melihat pendidikan dan selesai. Ya. Jadi jangan di belakang tembok deh. Ya. Saya ingin nanti polisi, pengadilan, hakim semua, bahkan kalau perlu guru besar UGM, wali amanah, menyaksikan biar selesai urusannya. Setuju. Satu lagi, Mbak Priska. Apa? Yang menarik gini, nggak boleh dilupakan. Ketika sudah ada klarifikasi dari sekarang pejabat di UGM, mantan rektor UGM, Prof. Sofyan Effendi pun meragukan itu. Dan ada seorang mantan rektor yang lain memeluk saya sambil mengatakan, Mas, itu juga saya tahu kalau itu nggak benar. Oke. Teruskan. Nah, Mas Yakub, apakah siap kalau tadi ditantang ya terbuka prosesnya sampai di peradilan? Tentunya kan ketika kita memutuskan untuk menempuh jalur hukum, kita sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya. Kami siap untuk kooperatif, dibutuhkan dokumen keterangan, kami selalu siap. Jadi kita mungkin Mas Roy selalu bilang, bagus silahkan biar terbuka. Setuju. Mari kita lihat di Ya. persidangan. Jangan kayak UGM loh ya, ngakunya beneran. Kita ketika pertemuan tanggal 15 April itu Mbak, kita bertiga dihadapi wah kayak gerombolan gitu ya. Terus ada beberapa kamera, saya pikir kamera itu wartawan. Ternyata tidak, baru di ujung diberitahu itu internal Mas. Dan sampai detik ini, sampai siaran dua arah ini, kita minta rekamannya nggak pernah diberikan. Padahal di rekaman itu kalau diputar, kelihatan banget bagaimana, saya harus bilang, bagaimana pihak UGM gelagapan ketika kita tanya KKN-nya di mana. Ini bukti-buktinya yang lain mana, nggak ada. Dan itu ternyata hanya internal, padahal kita kira itu adalah seperti tadi usulan Prof. Komar benar sekali. Live streaming kalau perlu nanti semua orang Indonesia nonton. Oke, jadi kalau soal bukti, tentu nanti Mas Yakub akan melihatkannya saat persidangan. Tapi apa yang dipunya, apa yang untuk meyakinkan publik bahwa kalau Mas Roy kan bilang dari fontnya, skripsinya, apanya. Kalau dari Mas Yakub dan timnya Pak Jokowi apa ya? Gini Mbak, kalau ini pertanyaan Mbak sangat baik karena ini merepresentasikan apa yang telah terjadi di masyarakat sekarang. Sekarang telah terjadi seakan-akan yang tertuduh yang harus membuktikan. Karena Mbak nanya ke saya, apa yang bisa Anda bawa untuk membuktikan itu asli? Ini pola pikir yang sangat rusak. Seharusnya Mbak, yang terjadi itu kita ada negara hukum, siapa yang mendalilkan harus yang membuktikan. Nah, inilah bukti bahwa ini harus di stop segera, tidak bisa dilanjutkan, bisa menjadi presiden buruk, dan ini harus dibuat terang benderang secepatnya. Karena kembali lagi, ini berpotensi untuk sangat merusak kredibilitas bangsa Indonesia secara umum. Karena begini, kalau Mas Roy kan sudah bilang, kenapa saya tanyakan, oke dalam hukum pembuktian kan memang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Koreksi Mbak, dua-duanya equal membuktikan. Nah oke, tunggu dulu. Kalau Mas Roy kan sudah bilang bahwa font dan lain-lain, tapi di sisi lain kan ditanya apa kantornya bahwa itu adalah asli yang dipegang, begitu? Apakah bisa menjaminkan? Tentu. Karena gini, Pak Jokowi sudah melewati semua tahapan. Pada saat beliau kuliah, yang tadi dibilang KKN tidak ada, itu saya pastikan salah, karena ada. Dan semua sudah kami berikan detailnya kepada para penyelidik, untuk nanti ya silakan dilanjuti untuk di proses persidangan. Jadi semua tahapan sudah dilalui, semua clear dan lain-lain, dan ini telah diverifikasi oleh lembaga pendidikannya. Jadi kalau bahasa sehariannya, mau apa lagi? Nah, jadi kita tunggu apa yang selama ini dianggap dianalisa, katanya fotonya berbeda. Sekarang juga terakhir saya lihat di media massa sudah mulai ada pihak-pihak yang bilang itu foto perkawinannya juga sudah berbeda. Mungkin bukan Ibu Iriana malah. Aduh, ini menurut saya sangat jahat dan perlu di stop.
menurut pendapat saya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu mungkin kita pahami bersama, bahwa perkara ini sudah bukan lagi tentang perkara Pak Jokowi. Perkara ini sudah mengenai masa depan bangsa Indonesia dan masa depan hukum di Indonesia. Jadi kembali lagi, ini semua juga baik buat pembelajaran hukum juga buat semuanya, Mbak. Oke, itu tadi. Gimana Prof? Ya. Gimana Prof? Saya menggarisbawahi tadi ya, Gimana, Prof? Yakub, Apa yang bahwa sekarang ini kadang-kadang Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Teman-teman, kita membahas soal tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ya. Dan tak bosan-bosannya kita ingin mencari tahu kebenaran, fakta realita yang sesungguhnya. Perdebatan pada cuplikan video sebelumnya, Roy Suryo dan juga saya lihat dari tim pendukung Pak Jokowi, dan ada dari Purnawirawan tuh kalau nggak salah polisi atau apa ya. Saya lupa juga nama bapaknya ya, saya minta maaf ya. Jadi itu cuplikan video sebelumnya, tentu membuat pemahaman bagi kita dan bisa kita simak dalam nalar logika berpikir kita. Mungkin maksud Bung Rosuryo, tunjukkan saja gitu ya. Ada kok ahli-ahli, bahkan mereka punya ahli katanya dari Amerika. Mereka siap turun untuk mengecek gitu ya. Dan mungkin saja kalau saya menurut hemat saya gitu, ini by logika gitu ya. Kenapa sampai ada tuduhan ini? Karena ini kan dulu kan sudah dibuat gitu ya, sudah ada juga yang dipenjara kalau nggak salah, tapi ya katanya soal ijazah SMA atau apalah kemarin itu ya. Pokoknya soal ijazah lah. Dan kemudian yang digugat ijazah, tapi ijazahnya nggak keluar gitu loh, tidak muncul ke permukaan yang saya dengar sejauh ini. Lalu kemudian inilah misal contoh, sudah beberapa bulan ini genting sampai ada yang mengatakan bikin gaduh atau apalah itu yang macam-macam perspektif teman-teman atau masyarakat Indonesia. Tetapi yang digugat ijazah, yang dipersoalkan ijazah, yang dipertanyakan ijazah, tapi ijazah itu nggak muncul-muncul. Lama sekali muncul ke permukaan. Padahal belogika menurut hemat saya bahwa ini loh saya punya ijazah nih, saya tunjukin nih, saya bawa nih, ini nih ijazah saya. Saya benar loh lulusan UGM. Dan itu bukan aib. Itu suatu kebanggaan karena kita punya lulusan. Menurut saya sih seperti itu, tetapi kita nggak tahu lah, karena pikiran orang kan beda-beda teman-teman ya. Itu menurut hemat saya seperti itu kalau berbicara baik logika. Kalau merasa difitnah, kalau misalkan ini, ya udah dilaporkan balik atas pencemaran nama baik misalnya, atau menyerang secara personal atau apa gitu ya misalnya, atau ya itulah mencemar nama baik atau menfitnah atau menjelek-jelekkan atau apapun itu, ya silakan gugat balik, tetapi dengan catatan tunjukkan dulu ijazah ini biar tidak berkepanjangan, biar tidak berlarut-larut gitu. Dan juga saya juga harus fair bahwa Rosuryo dan kawan-kawan misalnya mereka menuduh ijazah Jokowi palsu, padahal mereka tidak punya ijazah Jokowi yang asli dan tidak pernah melihat keaslian ijazah Pak Jokowi. Gak pernah lihat ijazah Jokowi yang asli lah gitu kurang lebihnya. Mereka yang dilihat di Google, di media dan lain-lain gitu ya. Tapi sudah mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Kan ini isu ini yang terus mencuat sehingga masuk ke ranah perdebatan gitu ya, dan sampai sekarang masuk ke ranah hukum dan sudah banyak yang klarifikasi dan lain sebagainya. Tetapi logika tentu bisa saja orang-orang Bung Rosuryo ini berpikir, mungkin saya ini pikiran saya, barangkali mereka ini mikir bahwa indikasi ini kan semakin kuat bahwa palsu gitu ya, barangkali seperti itu, karena Pak Jokowinya seolah-olah mengumpetin ijazah nih. Ijazahnya disembunyikan, tak pernah muncul ke permukaan. Jadi berpikir bahwa barangkali beneran palsu, enggak ya? Kok sampai sekarang kok nggak mau nunjukin gitu loh.
Padahal kan itu prestasi, ini itu dan mungkin bisa saja seperti itu, gitu ya. Tapi saya nggak tahu lah, itu asumsi saya saja ya. Nah kemudian kalau kita melihat di sini ya, sidangnya harus terbuka dan disiarkan live, biar seluruh masyarakat tahu dan melihat bagaimana proses hukum dan kinerja hakim di negeri ini. Nah itu yang kita inginkan juga ya, kita ingin mencari kebenaran, informasi yang valid harus disiarkan secara langsung ya. Maaf untuk para buzzer, baiknya kalian hanya memikirkan kebutuhan dan ekologi saja, pikirkan juga masa depan bangsa ini. Baik dan buruknya kita akan berdampak pada anak cucu kita ke depannya. Guys, ini serius, ini bukan cuma sekedar ijazah. Ini akan membuka dengan jelas gimana sistem seleksi berkas di negara kita. Ini membuka lembaga kampus maupun pemerintah bisa diatur untuk melakukan kepentingan tertentu. Ini membuka bahwa hal yang sama bisa berlaku untuk kepentingan-kepentingan lain. Kalau sempat, seandainya itu terbukti palsu, beneran palsu, wah bisa berabe nih urusan. Bisa panjang ini. Karena nama UGM kan ada di sana. Bisa saja citra UGM buruk, teman-teman. Padahal sebetulnya kampus itu kampus yang sangat luar biasa, universitas ternama, ya, kampus ternama, dan banyak melahirkan, meluluskan orang-orang yang kompeten, dan mungkin banyak dari sana pemimpin-pemimpin bangsa ini ya, mungkin menteri atau mungkin jenderal atau mungkin apalah itu ya, barangkali kan banyak lulusan UGM. Tapi kalau seandainya saja misalnya palsu ya, itu kan ribet lah urusannya ya. Tapi ya kalau memang betul ya asli ya, bagaimana ya Roy Suryo dan kawan-kawan ini bertanggung jawab ya dalam nama baik UGM. Ini kan ya harus dibersihkan lah nama baik kampus itu gitu ya. Nah, kembali lagi kita coba lihat di sini ya. Lawyer muda tidak jujur dan tidak fair. Giliran ditanya balik apakah ijazah yang dilihat sama dengan yang beredar di medsos, jawabannya nanti itu tandanya ngeles lagi. Sudah mulai terkontaminasi ilmu bohong dari juragannya. Orang diminta jujur tapi saat ditanya sudah tahu, tapi ditanya nggak mau jujur, jadi ditunggu di pengadilan terbuka dengan adil. Jika benar live streaming dan terbukti langsung makjulkan Gibran dan masyarakat harus mengadili mereka. Teruskanlah berkoar-koar Roy sebelum masuk penjara, berpura-pura tertawa tapi hatinya ada ketakutan. Singkat saja, kalau negara kita mau maju, harus bergandengan tangan bersama-sama dengan orang-orang pintar seperti Om Roy untuk maju. Lihat ke depan dan maju Om Roy, bukan kita lihat ke belakang untuk maju. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan salam dan sampai jumpa.